Kalau semisal dengan keberadaan iklan saya ini Kami menunggu hasil evaluasi. Dari sisi perizinan bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Komisi C DPRD Yos Sudarso menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan warga Pacar Keling Surabaya. Akar persoalan RDP adalah warga keberatan atas berdirinya papan reklame di Jalan Jolotundo. RDP yang dipimpin Aning Rahmawati tersebut dihadiri Dinas Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Kelurahan, Kecamatan, dan PT Kolorindo. Semua pihak menyampaikan pendapatnya. Sementara Aning Rahmawati yang juga politisi PKS mencerna semua keterangan, yang kemudian diracik menjadi rekomendasi. Berikut keterangan, perwakilan dari PT Kolorindo pemilik papan reklame, Bambang Wicaksono Ketua LPMK Pacar Keling, dan Aning Rahmawati pimpinan RDP Komisi C DPRD Yos Sudarso. Gimana Pak persoalannya sehingga persoalan reklame ini dibawa ke DPRD Komisi C Surabaya? Oh iya, itu pertama dari aduan warga, di mana pada awal bulan Februari itu ada rencana pemasangan iklan di Jalan Jolotundo dan Jalan Pacar Keling atau Jalan Belasan. Nah, cuman warga itu dari RT RW itu tidak diberitahu, soalnya tidak ada, dia dipasang. Bahkan yang di Pacar Keling itu sudah terpasang. Nah, dari situ warga terus melapor kepada saya, fungsinya di mana? Ternyata dari kontraktor pelaksananya itu hanya memberi izin satu dari Kota Mada berupa pembayaran pajaknya itu, yang kedua dari PT KAI yang katanya itu klasemen KAI, padahal itu kalau menurut kami jauh dari stasiun. Makanya itu yang jadi kita tidak. Yang ketiga terkait dengan masalah keamanan Pak, kan dekat dengan warga itu Pak, jadi kalau ada rusuh atau bagaimana siapa yang tanggung jawab. Makanya kita misalkan ke Dewan ini untuk bisa memediasi atau memvalidasi penyelesaian antara warga dengan kontraktor pemasangan iklan. Terus dari hasil hearing tadi gimana Pak hasilnya? Menyenangkan, memuaskan? Sangat memuaskan Pak, karena kita juga mewakili warga itu bisa mengayomi ya, atau bisa menjawab keinginan warga, terutama masalah keselamatan Pak, dan juga masalah izin. Pak, sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh warga terkait dengan pemasangan reklame? ya saya sampaikan adalah terkait aset Pak ini sebenarnya. Nah saya ini cuman sesuai prosedural saya sewa asetnya KAI. Lah ini kan memang dari warga ini kan tidak terima kalau itu dinyatakan aset KAI seperti itu. Nah terus apa sikap perusahaan ya setelah ada keberatan dari warga? Jadi ini kan masih dievaluasi untuk SPR. Kalau semisal dari hearing ini dari warga menginginkan untuk kenyamanan dan saya siap untuk ini Pak, segera mengevaluasi izin saya. Apakah nanti dipindah ke lokasi lain atau seperti apa? Nanti saya tunggu dari arah pimpinan. Ya, jadi hearing ini pengaduan warga Jolotundo sama satu lagi Pacar Keling, karena memang mereka merasa tidak nyaman gitu ya. Yang pertama dugaan tanah itu tanah aset pemerintah kota, kemudian yang kedua terkait keselamatan, kemudian secara etika dari pihak PT Adi Karya tadi tidak melakukan proses pendekatan secara humanis pada masyarakat. Itu yang menjadi pemicu, terutama faktor keselamatan, sehingga mereka hearing ke gedung Dewan. Nah, setelah mendengar banyak penjelasan baik dari pihak pengusaha ya, pihak reklame, terus Dinas Cipta Karya dan lain-lain, apa kesimpulan Komisi C? Jadi yang setelah mendapatkan data secara utuh, tadi kita dari forum ini RDP menyimpulkan bahwa pemasangan reklame di Pacar Keling tidak sesuai dengan SIPR yang diterbitkan oleh Bapenda, sehingga secara aturan harus dilaksanakan, perda harus ditegakkan, mulai dari peringatan sampai dengan dicabutnya izin SIPR, dan pada akhirnya reklame itu harus pindah. Tidak sesuai dengan SPTR, maksudnya? SIPR. Ya, jadi peletakan reklame ini harusnya 2 meter dari posisi saat ini mundur ke belakang. Ternyata, itu
tidak sesuai. Padahal kalau dilihat 2 meter mundur ke belakang itu masuk ke garis padan jalan GS. Sehingga sebetulnya kenapa kita minta dari dinas terkait untuk melakukan proses evaluasi, sebetulnya proses pemasangan di situ itu tidak sesuai, menyalahi aturan. Kalau dari sisi perizinan sebenarnya nggak masalah ya, cuma penempatan. Dari sisi perizinan bermasalah karena izinnya, pemasangan dan perizinannya tidak sesuai. Dan perizinannya itu juga harus ditinjau lagi karena ternyata meskipun sesuai 1 atau 2 meter mundur ke belakang itu rumah masyarakat dan termasuk garis sempadan. Terus dari rekomendasi Komisi C, Kita minta evaluasi dan ditegakkan perda.